Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Bukan UAS tapi UHA yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan menjelaskan dari pertanyaan sahabat kita tentang suatu ibarat dari kitab Fathul Mu'in, terjemahannya pada halaman 255 yang berbunyi وتكرير قل هو الله أحد ثلاثا ثلاثا في الركعات الآخرة من ركعاتها بدعة غير حسنة لأن فيه إخلالا بالسنة كما أفتى به شيخنا. Mengulang bacaan surah Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat-rakaat kedua salat tarawih adalah bid'ah yang tidak baik, bid'ah tidak hasanah, sebab hal itu menyelisih sunnah Nabi menurut fatwa guru kita atau guru kami. Ini adalah ungkapan di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, untuk memahami kitab Fathul Mu'in, maka kita mesti membaca hasyiahnya. Kita baca hasyiahnya pada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juzuk yang pertama halaman 266. Di sini penjelasannya sangat panjang dari mulai halaman 266 sampai dengan 267. Namun kita ringkas atau kita ambil poin-poin pentingnya. Sebenarnya pertanyaan ini adalah jawaban, merupakan fatwa atas jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan kepada guru pengarang kitab Fathul Mu'in. Pengarang kitab Fathul Mu'in adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dia menisbahkan hal tersebut kepada gurunya. Siapa gurunya di sini? Maksudnya adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, dikatakan pada kitab Hasyiah I'anatul Talibin, Ibaratul fatawa lahu su'ila radhiyallahu anhu. Nah, sebenarnya itu adalah ibarat dari fatwa yang ditanyakan kepada beliau, kepada gurunya katanya. Tentang bolehkah mengulang-ulang surah Al-Ikhlas pada salat tarawih begitu. Sebenarnya dari teks atau ibarat tadi sudah jelas yang tidak boleh di situ mengulang-ulang 3 kali salasan. Sedangkan yang kita lakukan sekarang ini kebanyakan di masjid-masjid di Indonesia adalah 1 kali saja pada rakaat terakhir dari salat tarawih. Nah, hal ini sudah terjawab sebenarnya. Namun ada baiknya kita lihat penjelasan-penjelasan dari para ulama kita. Dijelaskan di sini juga, yakhtumul Qur'an jami'ihi fi syahri fi syahri aula min suratin qasiratin. Nah, mengkhatamkan Al-Qur'an seluruhnya pada 1 bulan itu aula, lebih baik atau lebih bagus daripada surah-surah pendek. Ada keterangan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya melakukan sholat sunat tarawih itu lebih bagus kita mengkhatamkan Quran. Pertanyaannya, apakah kita hafal Al-Quran atau apakah imam kita hafal Al-Quran? Nah, kalau tidak bagaimana? Nah, hal yang demikian ini yang kita lakukan itu tidak masalah sebenarnya, karena ada keterangan-keterangan lainnya. Bahkan keterangan itu juga sama dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Jadi ada di sini dikatakan fama ya'taduhu ahlu Makkah min qiraati qul huwallahu ahad fi raka'atil akhirati wa qiraati alhaakum ila al-masad fi raka'atil ula khilaful afdal. Nah, di sini dikatakan apa yang menjadi kebiasaan atau dilakukan ahlu Makkah, penduduk Makkah pada bacaan Qul Huwallahu Ahad
pada rakaat akhir, dan bacaan alhaakumut takasur ila al-masad. Al-masad ini maksudnya al-lahab, seperti yang kita lakukan di tempat kita di Indonesia. Pada rakaat pertamanya khilaful afdal, yaitu menyelisih yang lebih afdal saja. Apa yang lebih afdalnya? Yang lebih afdalnya tadi yaitu membaca 1 juz 1 malam, sehingga selesailah dalam 1 bulan itu 30 juz. Nah, ini dikatakan oleh si pengarang telah dilakukan oleh penduduk Makkah. Nah, kita juga mendapat keterangan dari seorang ustaz, sekarang ini pun masih ada di Makkah yang melakukan demikian, tapi tidak di masjid besarnya, tidak di Masjidil Haram, namun di masjid-masjid kecil di sekitar Makkah. Boleh dicek katanya. Nah, jadi hal ini telah dilakukan turun-temurun dan boleh. Hanya saja menyelisihi yang lebih afdal. Kenapa kita lakukan turun-temurun? Karena kitab Hasyiah I'anatul Talibin ini telah selesai ditulis pada tahun 1300 Hijrah atau Hijriyah. Nah, sekarang sudah tahun 1441 Hijriah, artinya sudah 141 tahun yang lalu dilakukan. Bagaimana kita tahu kitab ini sudah begitu lama umurnya? Karena pada jilid yang keempat, halaman 344, bagian bawah, disebutkan oleh si pengarangnya, qad tamma, sungguhnya telah tamat, tahrir hadhil hasyiyah al-mubarakah insyaallah ta'ala. Telah tamat beliau menulis kitab hasyiyah yang insyaallah barokah ini, katanya, Yaum al-Itsnin al-Mubarak, pada hari Senin yang berkah. Ba'da zuhur, setelah salat zuhur, al-thalith wa 20 min syahri Syawal, tanggal 23 daripada bulan Syawal al-Mu'azzam, bulan Syawal yang mulia. Tahunnya apa? Sanah 300 wa alf, tahun 1300 min hijratin, daripada bulan hijrah. Jadi sudah cukup lama. Nah, hal ini juga dilakukan oleh penduduk Mesir, juga di dalam kitab tersebut dijelaskan. Nah, kesimpulannya kita ambil bagian akhir. Di sini dikatakan apa bunyinya? Wa ma'lum anna mahalla dzalika kulluhu idza kana yahfazul Qur'ana kulluhu aw yahfazu ba'dahu wa yaqra'u ala tartibil mushaf ma'at tawali. Jadi sudah menjadi maklum, diketahui bahwa tempat yang demikian itu semuanya itu apabila idza kana yahfazul Qur'ana kulluhu, apabila kita itu hafal Quran semuanya, aw yahfazu ba'dahu, atau kita hafal sebagiannya, wa yaqra'u ala tartibil mushaf, maka kita membacanya sesuai dengan tertib urutan mushaf. Mana yang kita hafal dulu sesuai dengan tertibnya, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, seperti itu, dengan teratur. Fa illam yahfaz, apabila kita tidak hafal, illa suratan wahidatan, kecuali surah yang satu saja atau sedikit, faqat, katanya, saja, seperti Al-Ikhlas atau ghairaha, ata bima hafizahu, maka datangkanlah dengan apa yang dihafalnya. Artinya kita baca sesuai dengan apa yang kita hafal. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kita jawab, jangan ragu dan jangan sangsi bahwa boleh kita membaca surah Al-Ikhlas berulang seperti yang kita lakukan di masyarakat kita di Indonesia ini. Nah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.